Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rendra Story Horror. Di sini kami akan menyajikan cerita-cerita horor yang menarik dan penuh misteri. Setiap kisah yang kami bagikan diambil dari sebuah sumber yang terpercaya, dengan harapan bisa memberikan pengalaman yang mendebarkan bagi teman-teman semua. Jadi duduk santai, siapkan diri kalian, dan mari kita mulai petualangan menyeramkan ini. Pesugihan Haja Retno. Semua nama tempat dan waktu dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf jika ada kesamaan. Nama Bu Retno semua warga desa pasti tahu dan mengenalnya, karena saat itu selain terkenal sebagai janda yang cukup kaya di desanya, Bu Retno juga bisa dikatakan sebagai salah satu rentenir yang ada di desanya. Setiap harinya Bu Retno kerap meminjami uang warga desa dengan bunga pinjaman yang cukup memberatkan, dan karena tidak ada pilihan lain ketika butuh pinjaman, akhirnya tidak sedikit warga yang memang menggunakan jasa Bu Retno untuk memenuhi semua kebutuhan di dalam rumahnya. Bu Retno tinggal bersama perempuan muda yang bernama Gendis, orang kepercayaannya sekaligus asistennya yang bertugas mengurus seluruh urusan Bu Retno, hingga akhirnya semua kejadian ini pun akhirnya bermula. Laporan bulan ini sudah selesai, Bu. Alhamdulillah. Semua orang bayar dengan tertib. Hanya ada beberapa orang saja yang nunggak, ucap Gendis yang malam itu duduk bersama Bu Retno sambil menyodorkan laporan bulanannya. Ya sudah, taruh situ saja bukunya. Aku masih capek. Oh iya, besok kamu tolong jaga rumah ya. Aku mau keluar kota dengan Pak Wahyu, jawab Bu Retno dengan mulutnya yang terlihat sedang mengunyah potongan bunga melati. Mendengar hal itu, Gendis hanya mengangguk dengan tatapan matanya yang terus saja menatap ke arah Bu Retno. Bagaimana? Kamu betahkan ikut kerja denganku? Tanya Bu Retno mengalihkan pembicaraan. Iya Bu, Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu. Ibu sudah izinkan saya untuk tinggal di sini. Ya gak apa-apa. Lagian aku di rumah sendirian. Kalau ada kamu, kan ibu jadi gak kesepian lagi. Sudah, santai saja. Kalau ikut ibu, jangan mikir uang. Hidupmu di sini, aku jamin. Asal pekerjaanmu beres semua. Jangan lupa, tagih ya semua uang ibu di warga desa. Dan sekalian kamu catat siapa yang mau pinjam lagi. Asalkan bayarnya lancar. Kalau ada warga yang bayarnya macet dan dia mau mengajukan pinjaman lagi, kamu bilang saya dulu, biar saya yang kasih keputusan. Dan satu lagi, kalau pulang kerja jangan lupa bersih-bersih rumah ini ya. Nanti gajimu ibu kasih 2 kali lipat, ucap Bu Retno menjelaskan kepada Gendis. Gendis adalah karyawan satu-satunya dari Bu Retno tersebut. Dan dengan hanya mengangguk sopan dan tidak lama setelah itu, Gendis akhirnya masuk ke dalam kamar tidurnya dan segera beristirahat. Keesokan harinya, seperti biasa, Bu Retno pergi bersama Pak Wahyu. Kemana tujuan yang jelas, setiap keluar Bu Retno pasti tidak pulang dalam beberapa hari. Selama ditinggal Bu Retno, Gendislah yang akhirnya menjaga rumah Bu Retno dan membersihkannya. Hal itu tentu saja dengan senang hati dilakukan oleh Gendis, karena dia pun tahu kerja bersama Bu Retno upahnya memang besar. Benar Mas, waktu itu saya kerja bersama Bu Retno. Selain difasilitasi, tugas saya setiap hari tergolong cukup mudah. Setiap pagi saya bersih-bersih rumah, dan selanjutnya sekitar pukul 1 siang sampai pukul 4 sore saya keliling desa untuk menarik uang angsuran dari warga Bu Retno. Jarang di rumah Mas. Setiap Senin dan Kamis beliau selalu pergi bersama Pak Wahyu, entah kemana, dan setiap pergi selalu menginap. Ya saat itu saya betah lah Mas, orang gajinya besar, ucap Gendis. Tapi sayangnya semua keadaan tersebut terjadi tidak cukup lama. Masih sangat teringat jelas di kepala Gendis. Waktu itu hampir genap 2 tahun Gendis ikut bekerja bersama Bu Retno. Kepercayaan Bu Retno juga sudah semakin kuat. Bahkan waktu itu tidak sungkan-sungkan Bu Retno sudah menganggap Gendis seperti keluarganya sendiri. Baru kali ini saya dapat karyawan seperti kamu. Saya sudah cocok, dan kamu sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Kamu jangan sampai berhenti kerja ya. Kalau butuh apa-apa, kamu tinggal bilang saja sama saya, ucap Bu Retno yang waktu itu semakin membuat Gendis betah bekerja. Dan di saat itulah keanehan yang ada di dalam Bu Retno
akhirnya perlahan mulai terjadi. Kediaman Bu Retno jam setengah 12 malam. Malam itu, Gendis di rumah sendiri karena Bu Retno sudah pergi dari beberapa hari. Karena lelah telah bekerja seharian, Gendis malam itu beristirahat lebih awal agar keadaan tetap sehat dan bugar. Tapi anehnya, beberapa lama setelah Gendis memejamkan mata, tiba-tiba dia mendengar suara rintihan dan langkah kaki seseorang. Dan tidak hanya suara itu saja, malam itu Gendis mencium aroma dupa yang tercium kuat dari arah lantai 2 rumah Bu Retno. Malam itu, pertama kalinya saya merasakan semuanya. Selain saya merasakan aroma dupa, malam itu saya mendengar langkah kaki dan suara rintihan dari lantai 2, Mas, ucap Gendis. Mendengar hal itu, Gendis pun bangun seketika dari tidurnya dan berjalan pelan-pelan ke arah lantai 2 dengan tangannya yang menekan sakral lampu agar pandangannya lebih jelas. "Halo, siapa itu ya?" teriak Gendis. Karena tak kunjung mendapat jawaban, akhirnya Gendis pun berjalan ke arah lantai 2 Bu Retno tersebut. Dengan perasaan yang sudah semakin penasaran, hingga akhirnya setelah Gendis sampai di lantai 2, mata Gendis seketika terbelalak, jantungnya berdetak dengan pikirannya yang sudah mulai kemana-mana. Bagaimana tidak, malam itu dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat ada sekitar 9 sesajen yang terlihat ada di setiap sudut ruangan yang ada di lantai 2 tersebut. Tidak hanya terlihat ada, semua sesajen tersebut nampak sangat baru dipasang dengan dupa menyala, juga terlihat masih baru, lengkap dengan asap kecil yang keluar begitu saja. Mengetahui semua itu, Gendis pun semakin kebingungan karena dia pun tahu yang ada di rumah itu tidak ada siapapun selain dirinya. Sesajen. Sesajen, kapan di rumah ini ada sesajen? Perasaan ini rumah setiap hari saya bersihkan deh, ucap Gendis dengan tangannya yang membolak-balikkan sesajen yang terdiri dari beberapa potongan bunga kain putih, dupa, dan beberapa benda lainnya. Karena pikirannya yang semakin tidak enak, akhirnya Gendis pun membuka semua pintu kamar yang ada di rumah Bu Retno. Dengan mulutnya yang mulai berteriak-teriak memanggil seseorang. "Halo, apa ada orang di sini? Siapa kamu? Jangan macam-macam ya di rumah orang," teriak Gendis dengan sesekali memperhatikan sesajen yang terlihat ada di setiap sudut ruangan lantai 2 tersebut. Dan puncaknya, rasa takut Gendis rasanya sudah sampai pada puncaknya ketika dia tahu di lantai 2 rumah tersebut ada sebuah kamar yang berisikan dengan alat-alat pemujaan, kain merah yang menutupi semua dinding ruangan kamar, ditambah beberapa lilin kain jarik, pisau, celurit, buku-buku bacaan doa Jawa, beberapa sesajen, dupa, dan semacamnya. Tentu saja membuat Gendis seketika terkejut. "Aku melihat ada tatanan yang sangat banyak, dan aku juga melihat ada ayam yang sudah mati. Ada beberapa hewan lainnya yang tidak bisa aku sebutkan di sini." Mengetahui hal itu, Gendis yang merasa ketakutan akhirnya kembali ke lantai bawah dan dia seketika masuk ke dalam kamar tidurnya dengan pikiran yang sudah mulai kemana-mana. "Masa sih Bu Retno melakukan pesugihan? Alah, mending kalau Bu Retno sudah pulang, langsung saja aku tanyakan," pikir Gendis dengan mulai memejamkan matanya. Keesokan harinya, bukannya membaik, semua malah semakin aneh saja. Keadaan rumah yang sebelumnya selalu bersih pagi itu tiba-tiba terlihat kotor dengan adanya jejak langkah kaki manusia yang terlihat mengecap di mana-mana. Dan anehnya, tidak hanya di lantai jejak kaki tersebut, nampak di seluruh bagian rumahnya, mulai lantai, meja, dapur, dinding hingga ke kamar tidur Bu Retno. Di situ mata Gendis tentu saja seketika terbelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang sedang dia lihat. Jika jejak kaki manusia biasanya memang hanya nampak di lantai saja, pagi itu benar-benar di seluruh dinding bagian rumahnya. Kok aneh sih? Masa iya ada jejak kaki dinding kayak gini? Apa ada orang bisa jalan di dinding? Sebentar. Apa jangan-jangan orang ini merangkak ya? Pikir Gendis mendekati jejak langkah kaki manusia tersebut. Hingga akhirnya karena Gendis tidak mau Bu Retno sampai tahu jika kondisi rumahnya masih kotor, akhirnya dengan cepat Gendis pun seketika membersihkan dan mengepel lantai rumah agar bersih. Tapi sayangnya, meski sudah dibersihkan sedemikian rupa, Bu Retno waktu itu tidak kunjung pulang seperti biasanya, dan bahkan sudah sampai setengah hari Gendis menunggu kepulangannya. Bu Retno waktu itu tidak kunjung datang, yang akhirnya Gendis pun memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan mulai menarik uang angsuran kepada setiap warga desa seperti biasanya.
Dan puncaknya, hari itu pun berlalu begitu saja. Sore harinya, sepulang Gendis dari menarik uang di warga saat itu, Gendis kembali kebingungan karena Bu Retno masih saja tidak kunjung pulang. Dan tidak hanya itu, keadaan rumah yang sebelumnya bersih waktu itu terlihat kotor kembali dengan piring, gelas, dan saat itu terlihat berantakan. Dengan perasaan yang cukup kesal, akhirnya Gendis pun kembali membersihkannya. Di rumah ini lama-lama kok aneh ya, masa sih ada orang lain selain aku? Padahal semua ini tadi sudah aku bersihkan loh, kok sekarang kotor lagi? Pikir Gendis terheran-heran. Pukul 10 malam itu, Gendis yang sebelumnya tertidur pulas tiba-tiba terbangun dengan adanya suara gelas dan piring seperti sedang dibersihkan. Dan tidak itu saja, bersamaan dengan itu Gendis juga mencium aroma kemenyan dan dupa yang tercium dengan cukup kuat. Sekarang aku dengar ada suara orang cuci piring. Mending langsung aku lihat saja. Tidak mau kehilangan jejak, akhirnya Gendis pun bangun dari tidurnya dan mulai berjalan keluar dari kamarnya untuk melihat siapa sebenarnya orang yang selama ini sudah membuat kotor rumahnya tersebut. Namun anehnya, ketika pintu kamar sudah terbuka, perasaan Gendis yang sebelumnya penasaran seketika berubah menjadi ketakutan. Karena malam itu, dengan mata kepalanya sendiri, Gendis melihat adanya sosok perempuan berambut panjang yang memiliki wajah mirip sekali dengan wajah Bu Retno. Dan tidak hanya rambut panjang, sosok perempuan tersebut juga memiliki postur yang sangat tinggi, melebihi tinggi manusia pada umumnya. Di situ sosok perempuan tersebut sibuk mengotak-atik gelas dan piring yang ada di dapur rumahnya. Dengan sesekali dia terlihat membentur-benturkan kepalanya ke arah meja dan dapur. Melihat itu, rasa takut Gendis rasanya sudah sampai pada puncaknya. Tubuhnya bergetar dengan jantung yang berdetak sangat kencang. Sudah membuktikan jika malam itu Gendis sedang menahan rasa takut yang sangat luar biasa. Dan dengan tidak berani melanjutkan langkahnya, Gendis malam itu perlahan kembali masuk ke dalam kamar tidurnya. Dan dengan cepat dia pun segera masuk ke dalam selimutnya dengan mulutnya yang terus saja berdoa sebisanya. Ya Allah, malam itu aku pertama kalinya saya melihat adanya sosok perempuan tinggi, besar, ada di dalam rumah Bu Retno, Mas. Meski terlihat sangat menyeramkan, wajah sosok perempuan tersebut sangat mirip dengan Bu Retno. Dan puncaknya, dengan menahan semuanya, Gendis pun akhirnya memejamkan mata tepat sekitar pukul setengah 12 malam. Keesokan harinya, Gendis terbangun karena dia mendengar suara ketukan pintu utama di rumahnya. Mendengar hal itu, Gendis pun seketika terkejut bukan main. Dan dengan cepat Gendis pun berlari ke arah pintu utama rumah. Dan seketika membukanya, dan ternyata Bu Retno yang terlihat sudah berdiri di balik pintu rumahnya tersebut. Tumben, kamu jam segini baru bangun. Kamu kesiangan ya? Ini sudah jam pagi loh, ucap Bu Retno. Lalu kemudian Bu Retno pun masuk dan duduk di kursi yang ada di ruang tamu rumahnya. Iya Bu, kemarin malam aku gak bisa tidur, soalnya lagi banyak pikiran, ucap Gendis terbata-bata dengan dia yang terlihat ikut duduk di salah satu kursi yang ada di ruang tamu tersebut. Banyak pikiran? Ada apa? Kamu mikir apa? Apa ada warga desa yang rewel ya? Pas kamu tagih utangnya? Dengan tangannya yang mulai terlihat membuka satu persatu kancing jaketnya. Bu, maaf Bu. Saya mau tanya, boleh nggak Bu? Tanya Gendis pelan. Tanya aja, nggak apa-apa. Ada apa? Kamu butuh uang? Enggak sih Bu, cuma masalah yang ada di rumah ini saja. Mendengar hal itu, seketika Bu Retno terdiam. Matanya menatap ke arah wajah Gendis dengan raut wajah yang terlihat penasaran. Maaf ya Bu, saya kemarin di lantai 2. Saya lihat banyak sesajen, tapi sesajennya terlihat sangat baru dipasang. Saya takut ada orang lain yang masuk ke dalam rumah ini selain aku. Dan semalam aku lihat ada perempuan badannya tinggi banget, tapi wajahnya mirip sekali dengan ibu, ucap Gendis menjelaskan dengan tubuhnya yang gemetar karena dia takut jika Bu Retno marah dengan perkataannya. Dan dengan diam sejenak, Bu Retno pun akhirnya menjawab perkataan Gendis dengan cukup santai. Oh iya, dulu aku lupa bilang ke kamu. Jadi di kamar lantai 2 itu ada barang-barang seperti bunga, dupa, dan sebagainya. Itu memang sengaja aku letakkan di situ. Kamu tahu kan, biasa budaya orang Jawa untuk menghormati leluhur, ya biasanya semua itu memang ibu gunakan untuk mengirim doa kepada para leluhur. Dan perempuan yang kamu lihat, apa iya itu ibu? Juga gak tahu siapa dia. Ya kalau dia hantu, ya sudah, biarkan saja. Toh semua rumah juga pasti ada penunggunya kan? Sudahlah, jangan diingat-ingat. Kamu di sini kan bekerja, gak ada yang lain kan?
Kamu gak usah ikut campur urusan ibu. Intinya, jika ada yang terlihat kotor, kamu bersihkan. Jangan dipikirkan hal-hal seperti itu. Dan satu lagi, tagihan warga langsung aja tagih. Sudah cukup itu saja. Yang lain kamu gak usah pikir. Terang Bu Retno menjelaskan dengan senyumannya yang terlihat memang seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Karena Gendis merasa sama sekali tidak mendapat jawaban dan dia pun sudah dilarang untuk ikut campur semua urusan yang lain. Akhirnya waktu itu Gendis pun hanya terdiam dengan keanehan yang terjadi di rumah Bu Retno. Setiap ditinggal Bu Retno pergi, di rumahnya Gendis selalu melihat ada banyak sekali barang-barang yang tiba-tiba berserakan. Selain lantai dan perabotan yang juga tiba-tiba terlihat kotor. Hampir di setiap malam Gendis mendengar langkah kaki, suara obrolan seseorang, suara tangisan, suara anak kecil berlari, hingga suara desahan yang jika didengar dengan lebih teliti, suara desahan tersebut seperti suara desahan Bu Retno yang sedang melakukan hubungan badan. Namun anehnya, setiap mendengar suara dan Gendis keluar kamar untuk memastikan keadaan rumahnya selalu terlihat tetap sepi, dengan tidak ada satupun yang orang terlihat. Di setiap malam, di rumah Bu Retno, saya selalu mendengar suara aneh, Mas. Ya, seperti suara satu keluarga yang sedang beraktivitas, ada suara obrolan, orang bicara. Semua suara itu terdengar sangat kencang. Bahkan sudah sering sekali saya keluar untuk memastikan sumber suaranya. Tapi sayangnya saya tidak pernah melihat apapun selain keheningan. Dan dengan mencoba berdamai dengan keadaan, akhirnya Gendis pun mulai terbiasa dengan kejadian aneh yang ada di dalam rumah Bu Retno tersebut. Bahkan waktu itu Gendis juga rutin membersihkan kamar pemujaan yang ada di lantai 2. Meski setiap pagi Gendis selalu melihat potongan bunga yang bercecer, seolah kamar tersebut baru saja selesai digunakan oleh seseorang. Padahal nyatanya waktu itu Bu Retno sudah beberapa hari sedang tidak ada di rumahnya. Dan puncaknya, hari-hari pun berlalu begitu saja. Bisnis Bu Retno semakin hari terlihat sudah semakin lancar saja. Baju baru, perhiasan baru, dan kendaraan baru menandakan jika waktu itu Bu Retno memang sedang masa jaya-jayanya. Dan di saat itulah akhirnya Bu Retno tiba-tiba berpamitan kepada Gendis jika dia ingin berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. "Gendis, ibu mau nitip rumah kepadamu. Sebenarnya ibu ini sudah daftar haji beberapa tahun yang lalu. Dan alhamdulillah tahun ini ibu berkesempatan berangkat karena ibu daftarnya Haji Plus, jadi berangkatnya cepat. Oh iya, selama ibu tinggal kamu jaga rumah ini ya. Jangan lupa dibersihkan, dan satu lagi, ruangan kamar lantai 2 kamu berikan kopi pahit ya buat sesajen. Dan yang paling penting, kamu jangan sampai terima tamu dan usahakan pintu selalu tertutup. Aku percayakan semua kepadamu. Satu lagi, nanti setiap habis nagih kepada warga, uangnya langsung kamu setorkan ke rekeningku. Ya, nanti aku pantau dari sana. Untuk laporannya, kamu bisa setorkan dan laporkan kalau ibu sudah pulang saja. Dan selama aku pergi haji, tidak ada pencairan. Jadi kalau ada orang yang mau pinjam uang, suruh nunggu ibu pulang saja. Terang Bu Retno menjelaskan dengan detail tentang apa yang harus dilakukan oleh Gendis. Selama Bu Retno tinggal pergi beribadah haji, dan dengan mendengarkan secara seksama, Gendis waktu itu hanya mengangguk seraya memberi tanda jika dia sudah mengerti dengan semua arahan dari Bu Retno tersebut. Hingga waktu setelah hari yang ditentukan telah tiba, Bu Retno waktu itu akhirnya berangkat ke Tanah Suci dengan tidak ada satupun warga ataupun saudara yang mengantarnya. Selama ditinggal pergi ke Tanah Suci, bukannya tenang, keadaan rumah bisa dibilang sudah semakin aneh saja. Bahkan tidak hanya suara, setiap malam Gendis malah sering mendengar suara ketukan pintu kamarnya yang terdengar sedang diketuk paksa oleh seseorang. Dan tidak hanya itu saja, dari bawah Gendis juga seringkali melihat adanya sosok nenek-nenek yang berjalan bungkuk mondar-mandir di area lantai 2, tepatnya di bagian depan pas kamar pemujaan. Waktu itu, selama ditinggal Bu Retno pergi ke Tanah Suci, gangguan yang ada malah semakin berat, Mas. Tidak hanya suara, saya malah seringkali melihat sosok nenek-nenek bungkuk di area lantai 2. Dan tidak jarang pula pintu kamar saya digedor-gedor secara paksa. Sebenarnya waktu itu saya sudah tidak kuat jika harus terus berada di dalam rumah itu. Namun karena saya di situ bekerja dan saya butuh uang, akhirnya saya pun tetap bertahan dan terus memberanikan diri, Mas. Dan puncaknya, hari-hari pun berlalu begitu saja dengan Gendis yang selalu melakukan aktivitas hariannya. "Bu Retno, kapan pulang ya, Mbak?" tanya Bu Wati. Bu Wati adalah salah satu warga desa yang memiliki tanggungan hutang kepada Bu Retno. "Sepertinya seminggu lagi, Bu." "Ada apa ya, Bu? Mau pinjam lagi?" "Nanti biar aku sampaikan. Ini angsuran ibu lancar kok. Nanti kalau mau pinjam lagi,
Pasti diberi sama Bu Retno kok, ucap Gendis yang mulai memasukkan uang setoran dari Bu Wati ke dalam tasnya. Kok bisa ya Mbak? Ada orang seperti Bu Retno. Maaf, maksudnya bagaimana ya Bu? Tanya Gendis penasaran. Ya kok bisa ada orang naik haji pakai cara yang tidak halal? Kan kamu juga tahu Bu Retno bisnisnya itu rentenir. Itu kan haram Mbak. Apa nggak takut? Gendis tidak menjawab ucapan Bu Wati. Gendis waktu itu hanya diam sambil terus melakukan pekerjaannya. Sebenarnya semua warga di sini sudah tahu Mbak kalau Bu Retno itu melakukan praktik pesugihan. Masa sih Mbak nggak tahu? Nggak mungkin Mbak Gendis nggak tahu. Kan Mbak Gendis tinggal di rumah Bu Retno. Pasti Mbak Gendis tahu. Biasanya kalau praktik pesugihan itu ada sesajen-sesajennya. Ditambah asal Mbak tahu ya, uang pemberian dari Bu Retno selalu wangi Mbak. Baunya bau bunga melati loh Mbak. Dan dengan tidak sedikit pun menanggapi omongan Bu Wati, Gendis sore itu hanya bisa diam. Sambil perasaannya yang sebelumnya tenang, waktu itu perlahan mulai gusar, tidak karuan. Karena dia masih memikirkan apa yang sebelumnya Bu Wati ucapkan. Waduh, sepertinya benar deh kata Bu Wati. Bu Retno sepertinya memang melakukan pesugihan. Aku yakin banget. Sekarang berarti setiap Bu Retno pamit pergi dengan Pak Wahyu, waktu itu mereka pergi ke tempat pesugihan ya. Pikir Gendis dengan langkah kakinya yang terus saja berjalan pulang kembali ke rumah Bu Retno. Dan dengan mencoba tidak terlalu memikirkan semuanya, akhirnya Gendis pun beristirahat karena badan sudah lelah yang sudah bekerja seharian. Dan singkat cerita, hari-hari pun berlalu begitu saja. Hari itu tibalah hari kepulangan beribadah haji Bu Retno. Bukannya membaik, keadaan Bu Retno waktu itu bisa dibilang menjadi aneh tidak karuan. Bagaimana tidak, wajah Bu Retno yang sebelumnya cantik dengan kulit naturalnya waktu itu tiba-tiba berubah menjadi gosong seperti orang habis terbakar kulitnya. Dan tidak hanya di bagian wajah, hampir di seluruh tubuh Bu Retno waktu itu benar-benar terlihat gosong, penuh dengan flek-flek hitam yang semakin lama terlihat semakin melepuh keras. Mengetahui semua itu, tentu saja Gendis pun disuruhnya untuk menghubungi dokter kulit agar keadaan Bu Retno bisa segera diperiksa. Tapi sayangnya, setelah mendapatkan perawatan intensif, bukannya membaik, bercak hitam tersebut terlihat malah semakin luas saja. Masa sih? Karena di sana kepanasan, aku jadi seperti ini. Percuma dong, aku selama ini melakukan perawatan wajah dengan krim pemutih habis puluhan juta. Keluh Bu Retno dengan dirinya kini yang sudah tidak lagi berani keluar dari rumahnya sendiri. Dan semua itu semakin membingungkan ketika semua oleh-oleh berbentuk makanan yang dibawa Bu Retno dari Tanah Suci saat itu tiba-tiba terlihat basi dan sangat tidak layak jika harus dikonsumsi. Mengerti semua itu, Bu Retno sepertinya terlihat sangat stres. Dan tidak hanya itu, selain hanya berada di dalam rumah dan tidak lagi keluar, Bu Retno seringkali terdengar menjerit kesakitan dan mengeluh kepanasan di seluruh tubuh dan wajahnya. Mengetahui semua itu, hanya Gendislah yang dengan setia merawat Bu Retno, karena mereka pun tahu di rumahnya tersebut tidak ada satupun orang yang datang walau hanya untuk berkunjung. Dan singkat cerita, keadaan Bu Retno semakin lama sudah semakin mengkhawatirkan saja. Luka yang sebelumnya hanya terlihat gosong, waktu itu perlahan mulai terlihat berubah menjadi membusuk. Dan tidak hanya di bagian tubuh, luka busuknya waktu itu juga sudah menjalar ke bagian tangan, badan, wajah, dan juga kaki. Bahkan jari-jari Bu Retno waktu itu juga sudah habis dipotong, karena menurut keterangan dokter, jika tidak dipotong, luka di jari-jari kaki tersebut akan semakin parah sekitar 5 bulan di dalam rumah. Akhirnya Bu Retno dirawat di rumah sakit. Menurut keterangan dokter, Bu Retno mengalami komplikasi dan ada penyakit diabetes parah yang semuanya tiba-tiba muncul sekitar kurang lebih 100 hari lamanya setelah Bu Retno pulang dari Tanah Suci. Bu Retno akhirnya dinyatakan meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Ketika jenazah hendak dimakamkan, kondisi jenazah Bu Retno benar-benar terlihat membusuk dengan bagian kelamin dan kakinya yang terlihat bagian parah di situ. Semua warga yang hadir di acara pemakaman Bu Retno pun seketika beranggapan jika semua yang dialami oleh Bu Retno adalah hukuman dari Tuhan. Hal itu memang sengaja dituduhkan karena semua warga desa pun menduga jika selama ini Bu Retno memang melakukan sebuah praktek pesugihan. Awalnya Gendis sendiri masih tidak terlalu yakin dengan apa yang dituduhkan oleh warga, karena di mata Gendis Bu Retno adalah orang yang baik, sangat dermawan kepada semua orang. Namun akhirnya setelah ada beberapa orang yang berbicara, Gendis pun mulai percaya jika selama ini yang dibilang oleh warga ternyata benar, jika Bu Retno memang benar-benar melakukan sebuah praktek pesugihan. Saya orang luar daerah Mbak, nama saya Haji
Tidak disebutkan namanya. Saya adalah teman satu kamar Bu Retno ketika masih beribadah di Tanah Suci. Selama di sana, Bu Retno selalu mengeluh panas di sekujur tubuhnya. Padahal nyatanya, cuaca di sana tidak sepanas yang kita bayangkan. Dan tidak hanya itu, beberapa kali Bu Retno memang membuka baju dan kerudungnya di tempat umum karena dia merasa tidak kuat menahan rasa panasnya. Ia juga sering sekali kedapatan tidak ikut kegiatan rukun-rukun haji di sana. Waktu sering sekali dihabiskan oleh Bu Retno dengan hanya tidur di dalam hotel dengan sesekali mengeluh ingin cepat pulang ke rumahnya. Bu Retno pernah cerita kepada saya, waktu dia berada di sekitar Ka'bah, dia tidak bisa melihat bentuk Ka'bah sama sekali. Yang dia lihat hanya kerumunan manusia yang sedang berdesak-desakan. Saat itu Bu Retno sempat ketakutan dan pergi menjauh. Tapi anehnya, dari kejauhan bentuk Ka'bah tersebut bisa dilihat dengan jelas. Kalau dari jauh, saya bisa lihat bentuk Ka'bah, kotak seperti itu. Tapi waktu saya mendekat, saya tidak bisa lagi melihatnya. Pandangannya saya buram dan tertutup oleh banyak orang. Padahal kan Ka'bah itu besar. Malahan saya sudah dibantu oleh beberapa orang teman untuk melihatnya. Namun, saya tidak melihat apa-apa selain pandangan buram seperti orang dengan mata minus. Ucap saksi meneruskan ucapan Bu Retno. Kalau memang selama ini semua orang sudah curiga jika Bu Retno melakukan pesugihan, jawabannya memang iya. Sayalah supirnya, saya yang mengantarnya, meski saya tidak berani memastikan jika Bu Retno ikut melakukan pesugihan. Tapi yang jelas, setiap Bu Retno mengajak saya pergi, kami selalu pergi ke tempat itu. Dan tempat itu memang tempat dikenal sebagai tempat mencari pesugihan yang ada di Jawa Timur. Mungkin itu adalah keterangan yang bisa memberi alasan kenapa Bu Retno mengalami hal demikian. Meski semuanya hanya dugaan, tapi sepertinya apa yang dicurigai warga memang sebuah kenyataan. Terlepas dari itu semua, apa yang dialami Bu Retno adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Ucap sopir Bu Retno. Semoga dengan adanya cerita ini bisa memberi pelajaran dan membuat kita lebih hati-hati lagi dalam menjalani hidup. Terima kasih telah menonton cerita horor kali ini di Rendra Story Horror. Semoga teman-teman menikmati kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu ingat, di balik setiap cerita ada misteri yang menanti untuk diungkap. Selamat malam dan tetap berhati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.